Jumpa lagi sama saya Erin Suryanto dalam Belajar dari Layar. Oke, materi kita kali ini adalah sinematografi bagian 1. Ayo kita mulai. Sinematografi, sebuah kata yang tidak asing kita dengar di dunia film dan dunia pertelevisian. Tapi sebenarnya apa arti sinematografi itu? Baik, kita lihat. Sinematografi berasal dari dua kata, yaitu sinema dan grafi. Sinema dari asal kata kinematik yang artinya bergerak, sementara grafi artinya adalah menulis. Tapi karena kita berada di media televisi, media gambar, bisa diartikan grafi yang artinya menulis itu dengan kata melukis, menggambar. Nah, dengan demikian sinematografi artinya adalah teknik melukis, menggambar atau menangkap gambar-gambar yang bergerak sehingga menjadi sebuah rangkaian gambar yang bercerita, gambar yang memiliki makna, gambar yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Itulah pengertian sinematografi. Nah, untuk menangkap gambar-gambar bergerak tadi, dilakukanlah proses pengambilan gambar menggunakan kamera. Nah, pada saat pengambilan gambar, digunakanlah jenis atau tipe-tipe shot yang bisa kita pakai pada saat mengambil gambar-gambar bergerak tadi. Tapi sebelumnya, kita mesti ketahui dulu apa itu type of shot. Oke, type of shot adalah pembagian jenis atau tipe-tipe shot pada saat pengambilan gambar berdasarkan batas ukuran yang sudah dibakukan dan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, ada kata-kata batas ukuran. Berarti apa yang dijadikan ukuran? Untuk menjadi ukuran di dalam type of shot adalah tubuh manusia. Oke, sekarang kita akan lihat apa saja shot-shot yang ada di dalam type of shot. Type of shot pada prinsipnya dibagi hanya menjadi 3, yaitu close shot, medium shot, dan long shot. Oke, lebih jelasnya kita akan lihat di gambar. Ya, ada dua objek. Yang satu cantik, yang satu lagi ganteng banget. Ganteng banget. Oke, kita lihat close shot dulu. Nah, apa saja shot-shot yang ada di dalam kategori close shot? Yang pertama ada medium close up. Batasannya adalah dari ketiak hingga ke ujung kepala. Medium close up. Kemudian close up yaitu dari pundak hingga ke ujung kepala. Dari pundak hingga ke ujung kepala itu close up. Kemudian batasan dari dagu hingga ujung kepala itu big close up. Sehingga gambarnya akan menjadi lebih besar. Big close up. Dan ada satu lagi, ketika kita ingin mengambil detail, ya, kalau di sini dicontohkan hanya sekedar mengambil mata saja, itu disebut extreme close up. Karena dia hanya mata saja, extreme close up. Kalau bicara komposisi, dia bicara komposisi bingkai penuh. Ya, tidak hanya mata, bisa hidung saja, bisa mulut saja, tapi yang tidak bisa pankreas saja, karena di dalam, nggak bisa diambil. Oke, kemudian type of shot yang kedua yaitu medium shot. Kita akan lihat apa saja yang ada dalam medium shot. Ya, yang pertama ada medium shot sendiri, batasannya yaitu pinggang. Ya, kalau dia jumlahnya lebih dari 1 orang atau 2 orang berarti medium two shot. Nah, itu ya. Kemudian masih di dalam medium shot, ada yang namanya knee shot. Batasannya adalah lutut atau dengkul. Makanya disebut knee shot. Ya, itu shot-shot yang ada di dalam medium shot. Kemudian yang terakhir, type of shot yang terakhir yaitu long shot. Ada batasan dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, itu kita sebut full shot. Kemudian lebih menjauh lagi sehingga objek itu menjadi lebih kecil lagi, sehingga atmosfer di dalam gambar itu terlihat semua. Itu kita sebut dengan long shot. Dan ada yang lebih jauh lagi, kita tarik kembali ke belakang lagi kamera sehingga objek itu menjadi lebih kecil lagi. Itu kita sebut dengan extreme long shot. Baik, setelah type of shot, di dalam sinematografi kita juga akan berbicara tentang kamera angle.
Apa itu kamera angle? Kamera angle adalah peletakan atau penempatan kamera sehingga membentuk sebuah sudut pandang tersendiri dan memiliki makna khusus atau makna tertentu pada gambar yang dihasilkan. Tentu dengan maksud dan tujuan yang tertentu. Ya, ada berbagai macam jenis angle kamera seperti kita lihat. Nah, ini banyak sekali ya. Dan ini yang umum digunakan ya. Ada low angle, ada high angle, kemudian ada eye level atau straight angle, kemudian ada bird eye. Fungsi drone tuh biasanya menjadi angle bird eye. Kemudian ada frog eye. Frog eye ini kamera yang ditaruh di titik terendah dari sebuah dasar sehingga dia membentuk sebuah dimensi gambar yang dramatik dan membuat semua menjadi sempit gitu ya. Kenapa dibilang frog eye? Karena seperti di namanya frog eye, mata kodok, dia berada di bawah gitu. Ya, tapi kita akan bicara yang umum saja. Misalnya low angle. Low angle adalah penempatan kamera dengan sudut pengambilan lebih rendah dari level objek. Nah, seperti ini ya. Kesan yang dihasilkan dari low angle adalah si objek akan terlihat lebih kuat, ya, kemudian bisa lebih besar, kemudian terlihat super power, juga bisa menghasilkan kesan angkuh, dan juga bisa menghasilkan berkuasa, ya, kesan berkuasa dari si objek, dan banyak lagi hal-hal lainnya dari low angle ini, ya. Nah, kemudian angle berikutnya high angle. High angle ini adalah kebalikan dari low angle. High angle adalah penempatan kamera dengan sudut pengambilan gambar lebih tinggi dari level objeknya. Nah, seperti ini ya. Sehingga kesan yang dimunculkan adalah juga berbanding terbalik dari low angle. Di dalam high angle, kesan yang akan muncul, si objek akan lebih terlihat lemah, kecil, dan terkesan tertekan. Kemudian juga bisa mengesankan bahwa si objek kalah dan lain sebagainya, yang minus-minus lah. Lawan baliknya daripada low angle. Nah, kemudian angle berikutnya yaitu eye level atau straight angle, yaitu peletakan kamera dengan sudut pandang yang disejajarkan dengan mata si objek. Jadi kameranya sejajar dengan mata si objek. Dan ini akan menimbulkan kesan natural, kemudian apa yang terlihat ya itulah adanya. Itu yang dikesankan ketika kita menggunakan angle straight angle. Seperti contoh ini. Itu. Kamera bergerak, kamera movement dengan menggunakan eye level angle, ya. Kalau gambar ini dibuat dengan low angle, otomatis gambar ini tidak seperti gambar apa adanya, karena yang akan terlihat adalah langit-langit sebagai backgroundnya. Kalau kita bikin high angle, maka gambar ini pun tidak akan natural seperti apa adanya kegiatan yang ada di situ. Pasti yang akan lebih terlihat sebagai background adalah ubin-ubinnya. Nah, ketika kita buat eye level, maka seluruh kegiatan di sekitarnya akan terlihat natural. Karena kesan dari straight angle adalah apa yang terlihat itulah adanya. Ya, kurang lebih itulah materi kita sinematografi bagian 1 kali ini. Kita akan teruskan nanti di sinematografi bagian 2. Terima kasih atas perhatiannya dan dadah!